Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah dari tulisannya Ratna Dewi. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku begitu terkejut mendengar suara itu. Ku coba buka kedua bola mataku, namun tidak aku lihat lagi sosok Mbok Dariem yang menyeramkan itu. Kuraba wajahku seraya berkata, "Aku masih hidup." Aku pun tersentak saat ada yang menepuk pundak bagian belakangku dan, "Kamu ngomong apa sih, Rati?" Sontak aku pun menoleh. Pintu sudah terbuka dan ternyata itu adalah Mbak Yusni yang sengaja menyusul aku. "Mbak Yusni nyusul kemari?" "Iyalah Mbak, udah nunggu lama banget, tapi kamu belum juga balik. Parangnya mana?" Aku pun mengelus dada dan, "Alhamdulillah, parangnya gak ada Mbak. Ayo cepat kita pergi dari sini Mbak." Aku dengan cepat menarik tangan Mbak Yusni agar keluar dari rumah terkutuk itu. Sampai depan rumah aku pun mendengar suara cekikikan dari arah dalam. Aku dan Mbak Yusni pun saling pandang dengan bulu kuduk yang merinding. Dengan setengah berlari kami pun meninggalkan tempat itu. Akhirnya kami pun meminjam parang pada tetangga Mbak Yusni yang lain untuk menebang pohon pisang tersebut. Karena hari sudah semakin sore, kami pun gegas ingin kembali ke rumah Yudarmi. Di sepanjang perjalanan, "Mbak ngerasa ada yang aneh tidak dengan Mbok Dariem itu?" "Semenjak anak pertamanya meninggal waktu itu, memang Mbak ngerasa agak berbeda sih Rati. Emang kenapa? Kamu lihat sesuatu ya tadi?" "Iya Mbak, tadi aku sempat ngelihat ke kamar yang tirainya warna hitam itu. Ada suara anak-anak sedang tertawa." Aku sibak tirai tersebut karena aku pikir di dalamnya pasti anaknya Mbok Dariem yang sedang bermain. Namun aku begitu terkejut karena di dalamnya bukan anaknya Mbok itu, melainkan banyak sesajen dan bunga di tengahnya. Terdapat kepulan asap dupa yang baunya sangat menyengat. Mbak Yusni pun mendengarkan ceritaku, lalu sesekali manggut-manggut. "Apa dia pakai pesugihan ya Rati? Makanya tiba-tiba dia jadi kaya raya seperti itu. Karena saya pikir dia cuma jualan pecel. Kok bisa sesukses itu sih?" "Saya juga nggak tahu Mbak." Kami terus berjalan menyusuri jalan yang berbatu itu. Tidak terasa kami pun telah sampai di rumah Yudarmi. Beberapa ibu-ibu menyambut kami dengan ucapan syukur. "Alhamdulillah, akhirnya kita punya sedikit suguhan untuk nanti malam." Nafasku masih memburu dengan detak jantung yang berirama kencang. Belum dapat aku seimbangkan karena jalan yang aku lalui cukup jauh. Begitu pula dengan kejadian yang tadi. Ternyata bukan aku saja yang merasa curiga. Bahkan banyak tetangga lain yang merasakan kejanggalan dari Mbok Dariem. Maka mereka akan melarang anak-anaknya bermain di sekitar atau dengan anak Mbok Dariem sekalian. Mereka sangat takut akan terjadi sesuatu pada anak mereka. Rasanya aku sangat lelah. Aku pun pulang tanpa membantu pekerjaan di rumah Yudarmi lagi. Toh aku juga dilarang oleh ibu-ibu lain karena takut aku akan kelelahan. Katanya karena baru mengambil pisang di rumahnya Mbak Yusni. Aku merebahkan tubuh di kasur kapuk. Rasanya pinggangku sangat pegel dan agak sakit. Aku mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Sesekali aku rasakan denyutan yang sontak membuat aku tersenyum. "Sehat-sehat ya nak. Ibu akan jaga kamu sepenuh jiwa raga ibu. Ibu gak akan biarkan siapapun menyakitimu." Di sore yang menjelang maghrib itu aku masih betah untuk berbaring hingga terlihat dari sudut mata ada selet seperti bayangan hitam yang muncul dari cermin. Sontak aku pun menoleh, namun tidak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja, karena kejadian tadi masih terngiang saja di kepalaku. Suara bapak pun pulang dari belakang.
Sedangkan ibu yang pulang duluan tadi langsung ke rumah Yudarmi untuk membantu pekerjaan di sana. Aku pun keluar dari kamarku untuk membuatkan kopi untuk bapak. Kasihan, dia pasti lelah bekerja. Malam pun tiba. Belum ketemu Bang Raihan yang pulang dari tugasnya. Ia bekerja setengah hari. Sehabis pemakaman Ijal selesai, ia pun langsung berangkat. Jam menunjukkan pukul 8 tepat. Biasanya di jam seperti ini dia sudah sampai ke rumah. Aku lihat bapak makan malam sendiri. Ibu belum juga kembali dengan adikku yang ikut bersamanya. Tidak lama bapak pun pamit denganku. "Rati, bapak mau pergi ke rumah Yudarmi dulu ya, tahlilan." "Iya pak." Aku tidak ikut ke sana karena ingin menunggu Bang Raihan dulu, pikirku. Seakan waktu berjalan sangat lambat. Mungkin karena aku sedang gelisah, pikirku. Aku kembali merebahkan tubuhku. Entah kenapa bayangan hitam itu selalu muncul di dalam cermin ketika aku lihat untuk memastikan, namun bayangan itu pun hilang. Aku terus saja menatap cermin itu, namun jantungku kembali berdetak dengan kencang saat aku lihat bayangan hitam itu ternyata milik Mbok Dariem. Wajah Mbok Dariem muncul dengan sosok menyeramkan seperti yang tadi sore aku lihat. Pantulan gambarnya terlihat jelas, namun raganya tidak dapat aku lihat. Aku pun bergetar ketakutan dengan mengucek kedua mataku untuk memastikan kembali gambar di cermin itu. Kupandangi kembali, namun wajah tua itu menghilang. Aku yang merasakan keanehan ini pun mulai takut. Begitu juga merasa khawatir karena Bang Raihan yang belum juga tiba, padahal jam sudah hampir pukul 10 malam. Hingga tiba-tiba aku mendengarkan suara orang yang mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Aku pun dengan cepat menghampiri pintu depan, arah suara ketokan itu berbunyi. Saat aku membuka pintu, aku pun sontak terkejut karena Bang Raihan yang dipapa oleh dua orang laki-laki. "Ada apa ini pak? Suami saya kenapa?" "Tadi kami menemukan suami mbak sedang pingsan di pinggir jalan." "Ya Allah, tolong pak, bawa masuk." Para bapak-bapak itu pun lalu meletakkan tubuh Bang Raihan di atas kursi panjang yang ada di ruang tamu. "Duduk dulu pak, biar saya buatkan kopi." "Tidak usah mbak, kami mau langsung pulang saja." "Ya sudah kalau gitu, terima kasih banyak ya pak, sudah mengantarkan suami saya pulang." Bapak tadi pun berlalu pergi. Dengan cepat aku mengambil minyak angin yang ada di laci. Aku balurkan di perut dan aku oleskan sedikit di hidung agar Bang Raihan cepat sadar. Tidak perlu waktu lama, akhirnya Bang Raihan pun tersadar. "Alhamdulillah," ucapku. Dia yang menatapku lalu berkata, "Aku kenapa dek? Kok kepalaku pusing?" "Harusnya aku yang tanya kamu kenapa bang. Kata bapak-bapak yang mengantar, kamu tadi pingsan di pinggir jalan." Bang Raihan lalu memegang kepalanya. Mungkin seraya mengingat apa yang telah terjadi padanya hingga menyebabkan ia tergeletak di jalan. "Aku sekarang inget dek." "Coba cerita kalau gitu bang." "Aku tadi di stop oleh Mbok Dariem di jalan. Seperti biasa, dia pasti ingin memberikan makanan untukmu dek. Lalu aku terima saja. Setelah aku ingin berlalu, aku sempat menoleh lagi ke arah Mbok Dariem untuk sekedar pamit. Ternyata aku begitu dikejutkan dengan sosok Mbok Dariem yang tiba-tiba berubah." "Berubah jadi apa bang? Power Ranger ya?" "Bukan." Dia pun mengeplak pundakku. "Aku serius loh dek. Dia berubah jadi menyeramkan dengan banyak darah yang menetes dari wajahnya. Terus semua gelap dan aku nggak tahu lagi apa yang terjadi." "Lemah banget sih bang, lihat kayak gitu aja langsung pingsan." "Ngeri loh dek, kamu sih nggak pernah lihat kayak gituan." "Kata siapa bang? Malah mungkin aku lebih sering lihat kayak gitu. Aku pengen pingsan sih, tapi entah kenapa aku nggak bisa. Jadi dengan terpaksa aku lihat semua kengerian itu dengan sadar." Aku pun mulai menceritakan kisah yang pernah aku alami selama aku hamil, sampai yang terakhir kali kejadian di rumah Mbok Dariem itu tidak luput juga aku ceritakan. Dia hanya terbelalak mendengarkan ceritaku itu dengan sesekali menelan salivanya sendiri. "Kok cerita kamu lebih ngeri ya dek?" "Makanya bang, setiap kamu bawa makanan pemberian nenek tua itu, aku nggak mau makan." "Maaf ya dek, selama ini abang nggak peka. Abang pikir karena kamu nggak suka dengan orangnya, makanya nggak mau terima semua pemberian dari Wisimbo itu." "Iya bang, aku juga minta maaf karena selama ini nggak pernah cerita sama abang. Karena aku takut abang akan kepikiran terus lalu mengganggu kerjaan. Ini aku lakukan demi buah hati kita, tidak lain."
Terlalu lama mengobrol, kami pun tidak sadar kalau perut mulai keroncongan. Aku sengaja menunggu Bang Rehan pulang untuk makan bersama, karena entah kenapa kalau makan sendirian itu kurang nikmat rasanya. "Mari kita makan Bang, nanti akan aku buatkan kopi," ucapku. "Ayo, abang pun sudah lapar." Selesai makan malam, Bang Rehan lantas bertanya, "Bapak dan ibu di mana dek? Kok dari tadi nggak kelihatan?" Aku pun langsung tersentak. "Iya tadi sih bapak tahlilan dan ibu bantu-bantu di sana, tapi harusnya jam segini udah pulang ya bang." Aku pun berjalan ke arah belakang. Aku buka pintu dapur untuk sekedar melihat keadaan rumah Yudarmi. Apa memang belum selesai tahlilannya, pikirku. Kuperhatikan sekitar sana tidak ada orang lagi. Semua sudah sunyi. "Di sana sudah sunyi bang, tapi kenapa bapak dan ibu belum pulang juga ya?" tanyaku pada Bang Rehan. "Tapi tunggu dulu, siapa yang ada di samping rumah Yudarmi itu?" "Bang, bang, sini deh. Itu siapa sih yang berdiri di samping rumah Yudarmi?" Bang Rehan lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri aku. Ia pun memperjelas penglihatannya. Lalu, "Itu kan bapak dan ibu dek, tapi satu lagi itu siapa? Yang gelap nggak kelihatan." Bang Rehan lalu mengucek matanya untuk memperjelas pandangannya. Namun, dek, "Itu seperti Mbok Dariem dek." Aku pun tersentak mendengar ucapan Bang Rehan dengan menyebutkan nama yang belakangan ini membuatku risau. "Mau apa lagi sih nenek tua itu bang?" "Nggak tahu, kita pantau saja dari sini dek." Aku terus memandangi mereka bertiga. Tidak ada hal yang mencurigakan yang aku lihat sejauh ini. Malah aku lihat Mbok itu telah meninggalkan kedua orang tuaku yang kini mulai berjalan pulang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang ditenteng ibu. "Aku curiga bang, dengan barang bawaan ibu pasti dari Mbok Gendeng itu," ucapku sekenanya. "Assalamualaikum." Suara itu terdengar dari bibir keriput bapak dan ibu yang telah termakan usia. "Waalaikumsalam," ucapku dan Bang Rehan. Kami yang sengaja menunggu bapak dan ibu di ruang tamu itu pun langsung bertanya, "Ibu bawa apa?" "Oh ini nak, ini pemberian dari Mbok Dariem. Katanya isinya peralatan bayi." Aku pun beradu pandang dengan Bang Rehan, lalu menarik nafas dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Hatiku tetap saja tidak bisa tenang dibuat Mbok itu. "Bu, aku kan masih hamil sekitar 5 bulan. Bukannya pamali ya beli ataupun diberi peralatan bayi kalau belum umur 7 bulan. "Emang iya sih nak, tapi kalau kamu ikhlas menerimanya ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu kan hanya mitos saja." "Gimana mau ikhlas bu, kalau nantinya barang ini aku terima, Mbok itu malah minta sang jabang bayiku sebagai bayarannya," pikirku. "Tapi kalau aku nggak mau barang itu nggak apa-apa kan bu?" "Ya nggak apa-apa nak, coba kamu buka aja dulu apa isinya." Aku pun menuruti perintah ibu. Mungkin dia juga sedikit penasaran dengan isi bungkusan ini. Kubuka plastik berwarna hitam itu dengan perlahan. Aku lihat ada beberapa setel baju, popok, dan kain bedong. Perasaanku semakin tidak enak saat membuka bungkusan itu. "Bu, aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan bayiku. Meskipun itu hanya mitos, tidak masalah kan jika aku yang mengikuti tradisi leluhur kita itu. Aku ingin menolak peralatan itu bu." "Boleh nak, bagus kalau kamu tidak melupakan tradisi itu. Tapi daripada barang itu kamu buang kan sayang. Akan lebih bagus jika kamu berikan pada orang yang juga mempunyai bayi." "Iya bu, besok aku akan berikan barang-barang ini kepada Mbak Cynthia. Kebetulan dia baru saja melahirkan anaknya seminggu yang lalu." Ibu hanya mengangguk dan tersenyum mengiyakan ucapan aku barusan, lalu berlalu untuk ke kamar. "Istirahat yuk dek, rasanya aku capek sekali." "Iya bang." Aku pun membawa plastik hitam itu ke dalam kamar yang niatnya akan aku berikan pada orang lain. Sebenarnya ada barang pemberian Mbok Dariem itu ada di dalam rumah saja sudah membuat aku ngeri. Namun bagaimana lagi, hari juga sudah cukup larut untuk sekedar bertemu meskipun membawa buah tangan. Sekejap saja Bang Rehan sudah tertidur. Aku masih betah dengan mata bulat yang masih bertahan untuk terbuka. Tidak aku rasakan ngantuk sama sekali. Malam ini cukuplah hening. Sunyi, tidak ada suara, bahkan binatang malam pun enggan untuk mengeluarkan suara merdunya. Suara detik jam serasa menggelitik telinga, hingga mataku pun terhanyut dan terbawa untuk memejamkan mata. Suasana yang tenang itu seharusnya dapat membuat aku tertidur nyenyak. Baru saja mata ini terpejam,
Aku kembali dikejutkan dengan suara gedoran dari dalam lemari. Mataku pun sontak kembali terbuka lebar. Namun kenapa tubuhku terasa berat ya? Seperti ada yang menindih, namun tidak dapat aku lihat apapun yang ada di tubuhku ini. Lidahku terasa kaku dan sulit untuk berbicara. Aku masih dapat tenang dalam keadaan ini. Namun tiba-tiba jantungku kembali berdetak kencang saat sosok tangan misterius menyelinap dari bawah kelambu. Tangan itu hitam dengan penuh luka melepuh dengan darah yang menetes dari sela jari kukunya yang tajam. Namun hanya tangan itu yang aku lihat, tanpa ada wujud tubuh, bahkan bayangan dari balik kelambu pun tidak aku temukan. Tubuhku masih merasa membatu. Aku pun kembali menggigil karena rasa takut ini tidak dapat untuk aku kuasai saat tangan mengerikan itu mengelus perut buncitku. Yang aku ingat dari tangan itu adalah ia memakai gelang seperti besi, tepat sama persis dengan gelang milik nenek tua itu. Tangan hitam itu masih tetap mengelus perutku hingga aku teringat. Bisa-bisanya aku tadi lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Aku pun lalu membaca doa dengan dalih semoga cepat dibebaskan oleh gangguan tangan hitam itu. Namun semakin jauh aku membaca doa, maka semakin kencang tangan itu mengelus perutku. Dengan sedikit aku rasakan tekanan, membuat nafasku terasa sesak. Aku terus saja membaca doa andalanku, yaitu Al-Fatihah, 3 Qul, dan ayat kursi. Belum lagi selesai ayat terakhir aku baca, nafasku terasa tercekat. Perutku sangatlah sesak, karena tangan hitam itu terus saja menekan dengan masih sesekali mengelusnya. Tidak berhenti di situ, setelah aku selesai membaca semua ayat Al-Quran yang aku hafal, tangan hitam itu malah mencakar dan sedikit menusuk perutku dengan kuku tajamnya. Begitu sakit yang aku rasakan. Air mata menetes dari sudut mata hingga Allahu Akbar. Tangan itu pun hilang. Segera aku usap keringat yang membasahi wajah juga dengan bajuku. Berkali istighfar aku ucap karena aku masih diberi keselamatan. Bersyukur terus dalam hati. Karena tidak mampu lagi bibir ini berucap. Nafasku terus saja memburu dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kurasakan perih dan sakit pada bagian perut. Aku pun menyibak baju longgar yang aku kenakan. Terdapat goresan dan luka bekas tusukan kuku yang dilakukan tangan menyeramkan itu. Sedikit ngilu dan berjenyut rasanya. Lalu samar aku dengar deru orang yang sedang berlari seperti sedang menjauh. Dengan masih sedikit bergetar, aku memberanikan diri untuk mengintip dari celah jendela kayu yang mulai lapuk termakan waktu. Aku dekatkan mata ke lubang kecil itu, dan benar saja ada seorang laki-laki yang berlari. Namun karena larinya yang cukup pelan dan belum terlalu menjauh, maka aku masih dengan jelas melihat orang itu tepat dari belakang. Namun tiba-tiba laki-laki itu menoleh ke belakang, tepatnya ke arah jendela tempatku mengintip saat ini. Aku pun begitu terkejut ketika aku mengenali sosok laki-laki itu. Namun wajahnya yang cukup hancur karena seluruhnya hitam melepuh dengan kulit yang sebagian ada yang mengelupas putih, menampakkan daging seperti yang matang dan hangus. Kalian tahu sosok itu siapa? Ya, benar. Dia adalah Aji, anak Mbok Dariem yang beberapa tahun lalu meninggal karena hangus terbakar. Jantungku tersentak. Bukannya dia sudah meninggal, kenapa dia bisa datang kemari? Pikirku. Sontak bulu kuduku meremang, mengingat kejadian beberapa tahun lalu yang dialami Aji. Karena sebenarnya Aji itu adalah teman sekolahku waktu duduk di bangku SD dulu. Lalu ia putus sekolah karena ia harus membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Aku pun sontak terduduk karena sangat lemas. Aku kembali merebahkan tubuhku yang jiwanya sangat lelah. Lelah dengan semua kejadian yang aku alami, membuat kesehatanku sangat terganggu. Kenapa semua ini harus aku alami? Setelah kejadian itu, aku pun berulang kali membaca doa-doa yang aku bisa. Hingga rasa kantuk pun hinggap kembali di pelupuk mata. Berkali-kali aku menguap, namun bayangan wajah Aji seakan-akan melayang terus dalam pikiranku. Karena raut wajahnya seperti orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Hingga sekejap saja, aku pun mulai terpejam. Saat itu aku sedang duduk tepat di depan terasku seperti biasa. Sore hari yang tenang sambil menunggu orang yang aku kasihi pulang dari tugasnya. Lalu, Assalamualaikum. Suara salam pun terdengar dari seorang laki-laki muda dengan berkulit sawo matang, dengan badan kurus tinggi. Waalaikumsalam. Lalu aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. Haji, ada apa Ci? Tumben kamu datang kemari?
Aku mau minta tolong sedikit sama kamu, Rati. Tolong aku untuk menghentikan perbuatan ibuku. Emang ibumu kenapa, Ci? Lalu aku harus berbuat apa untuk menolong kamu? Aku nggak mau lagi ada korban, Rat. Dan sudah cukup banyak anak-anak yang jadi tumbal, termasuk aku dan Ijal. Mataku sontak terbelalak mendengar perkataan dari Aji. Astagfirullah, jadi kematian Ijal itu adalah perbuatan ibumu? Aji hanya mengangguk. Bahkan banyak lagi anak-anak yang sudah jadi tumbal, Rat. Maka dari itu, aku minta tolong sama kamu untuk bantu. Gimana caranya? Sedangkan aku sekarang sedang hamil, Ci. Kamu tenang saja, Rat. Aku akan bantu kamu bagaimana caranya supaya ibuku lekas berhenti dari perbuatan maksiat ini. Lalu bagaimana dengan sikapku, Ci? Bukankah janin yang aku kandung pun menjadi salah satu dari incaran ibumu? Apa kamu bisa bantu untuk melindungi aku juga? Kalau untuk melindungi janinmu aku tidak bisa. Namun aku akan beritahu kamu dengan perantara mimpi jika kamu sedang dalam keadaan bahaya. Namun kamu akan aman jika semua pemberian dari ibu kamu buang. Jangan pernah kamu pakai untuk keselamatan kamu dan bayimu, apalagi kamu berikan pada orang lain. Namun jika makanan boleh saja kamu makan, asal jangan pernah lupa untuk berdoa. Dengan doalah semua hal buruk akan lenyap. Jadi kamu mau aku berbuat apa, Ci? Di malam satu suro, tugasmu hanya mengambil foto yang sengaja diletakkan ibu di dekat sesajen, tepatnya di kamar depan yang bertirai hitam. Dan pada waktu satu suro itu, kamu telah melahirkan anakmu itu. Karena malam itu terjadi sekitar 11 bulan lagi, bukan? Kenapa ada foto di kamar itu, Ci? Ya, agar Raja Jin tahu jika itu adalah tumbal persembahan untuknya. Lalu di malam itu juga, sang anak harus ada di dalam rumah agar Raja Jin mampu mencium bau darah anak itu, supaya si Raja Jin dapat menemukannya saat anak sudah berlalu dari rumah, karena sang korban akan dihabisi di luar rumah agar tidak ada orang yang curiga. Aku pun mengangguk mendengarkan penjelasan dari Aji hingga sekejap kemudian, hingga aku pun tidak sadar jika Aji telah tiada di dunia. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Keringat kembali membasahi tubuhku. Aku kembali bergetar dan ternyata aku hanya mimpi. Aku pun mengingat semua pesan yang disampaikan oleh Aji. Apa mimpi itu adalah tanda bahwa aku harus mengakhiri semua perbuatan dari Mbok Dariem, tepatnya ibunya Aji. Sontak kepalaku pun langsung pusing mengingat semua kejadian itu. Pantas saja sosok Aji datang ke rumah tadi malam. Apa dia ingin menyampaikan pesan itu ya? Pikirku. Tapi kenapa penampilan Aji tadi malam dengan yang ada dalam mimpiku sangatlah berbeda ya? Tadi malam sosoknya sama persis dengan keadaan Aji saat meninggal tempo lalu. Namun saat berada dalam mimpi itu, tubuhnya masih sangat mulus seperti waktu dia sehat dulu. Aku pun menggigil dengan pandangan yang berputar-putar. Kepalaku sangat pusing dengan suhu tubuh panas. Aku yang menggigil cukup keras sontak membangunkan Bang Rehan yang sedang tertidur itu. Dengan mata yang masih dikucek, ia pun bertanya, "Kamu kedinginan ya, Dek? Kok menggigil banget seperti itu?" "Sepertinya aku demam, Bang," ucapku, lalu aku pun menceritakan kejadian yang tadi malam. Bekas cakaran makhluk yang hanya terlihat tangannya itu, serta mimpi yang baru saja aku alami pun tidak luput pula aku kisahkan. Mata Bang Rehan pun terbelalak mendengar cerita dariku. "Coba, nanti akan abang tanya saja pada Kiai Husin. Apa itu hanya bunga mimpi? Apa memang benar begitu cara menghentikan dari kelakuan jahat Mbok Dariem itu?" Aku pun mengangguk. Jam pun menunjukkan masuk waktu subuh. Gegas Bang Rehan mandi untuk pergi ke musola menunaikan kewajibannya. "Abang mau ke musola dulu, Dek. Mungkin pulangnya agak terlambat karena abang mau tanya pasali mimpi itu pada Kiai Husin sehabis subuh nanti. Kamu istirahat saja karena hari ini aku tidak kerja, jadi aku yang akan mengerjakan pekerjaan rumah." "Iya Bang, hati-hati ya." Bang Rehan hanya tersenyum dan berlalu pergi karena suara azan pun sudah berkumandang. Kisah dari sudut pandang Bang Rehan. Aku pun terburu-buru untuk berangkat ke musola dengan sedikit berlari karena suara azan sudah terdengar. Biasanya aku akan berjalan kaki saja karena jarak musola dengan rumah tidaklah jauh. Sampai di musola aku pun langsung masuk karena sebelumnya aku telah berwudu dulu dari rumah. Sholat pun akhirnya dimulai dan Pak Kiai Husinlah sebagai imamnya.
Setelah sholat telah kami tunaikan, beberapa bapak-bapak pun langsung berlalu untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Aku sengaja menunggu Kiai Husain di teras musola. Hingga akhirnya Kiai itu pun keluar dan menutup kembali pintu musola yang terbuat dari kaca itu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam nak. Pak Kiai pun duduk tepat di hadapanku. Lalu, ada yang bisa saya bantu nak? Maaf sebelumnya Pak Kiai, saya hanya ingin bertanya pasal mimpi dari istri saya. Istri kamu mimpi apa emangnya nak Rehan? Aku pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya telah terjadi pada istriku Rati, serta mimpi yang dia alami. Apakah itu hanya bunga mimpi, atau memang itu adalah pertanda yang diberikan oleh almarhum Kiai? Alhamdulillah nak, jika kalian telah mengetahui siapa pelakunya, dan benar saja kalian bisa menghentikan kelakuan jahat dari Mbok Dariem dengan cara yang telah dijelaskan, persis seperti dalam mimpi itu nak. Namun yang dapat menghentikannya, ya hanyalah istri kamu. Karena dia memiliki kodam yang mampu melindungi dirinya dari gangguan yang berbau mistis. Tugas kamu hanya bisa sekedar mengantarnya sampai depan rumah dan tidak boleh sampai ikut ke dalam rumah. Kenapa saya nggak bisa masuk juga Kiai? Ya, karena darah kamu itu adalah darah anak pertama yang bisa saja nanti tertukar dengan calon tumbal tersebut. Jantungku pun berdetak kencang. Yang benar saja, aku adalah anak pertama dalam keluargaku. Darah anak pertama? Ya, bau darahmu akan mengundang selera makan jin itu. Namun bukanlah darah yang akan dimakan oleh jin itu, namun jantung. Jadi untuk menjaga keselamatan kamu juga, kamu harus menemaninya hanya sebatas sampai depan rumah. Lalu setibanya akan dilakukan oleh istrimu sendiri. Aku pun langsung pulang ke rumah setelah mendengar penjelasan dari Kiai Husain itu. Entah kenapa hatiku begitu teriris. Aku sangat sedih pada saat ini, bingung bagaimana cara menjelaskan pada Rati istriku. Karena rasa takut untuk kehilangannya begitu memuncak, hingga tidak terasa air mata perlahan menetes dari sudut mataku. Aku berjalan perlahan, berpikir sangat keras pun percuma. Karena keadaan hidup anak serta istri saat ini sedang terancam. Cepat atau lambat semua ini berakhir. Aku menyeka perlahan air mata yang mulai deras membasahi pipi. Dilema dan pilu mengiringi perjalananku pulang. Tidak terasa aku telah sampai di rumah. Gegas aku lihat keadaan istriku, dia masih tertidur. Namun aku lihat dia menggigil sangat keras. Aku sentuh keningnya, panas yang aku rasakan dari punggung tanganku. Aku coba menggoyangkan lengan Rati untuk coba membangunkannya. Dek, kamu kenapa? Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Rati malah mendorongku, lalu berteriak sekejang mungkin. Kita kembali ke cerita Rati. Setelah Bang Rehan pergi ke musola, aku pun sejenak mengistirahatkan tubuhku yang serasa remuk. Badanganku kunang-kunang, dengan kepala yang sangat pusing. Badanku panas, namun tubuhku menggigil kedinginan. Aku pun mulai memejamkan mata. Namun suara lemari kembali diketuk dari arah dalam. Dengan sempoyongan, aku pun coba membuka lemari baju yang tidak terkunci itu, sehingga sering ada tikus yang masuk di dalam. Ini tikus ngapain sih, berisik bener, pikirku. Aku perlahan membuka pintu lemari itu, namun tidak ada tikus yang terlihat. Hanya bungkusan plastik hitam yang diberikan oleh Mbok Dariem yang terlihat. Lalu tiba-tiba aku pun tersentak dan lompat mundur saat mendengar suara cekikikan khas seperti suara nenek tua itu. Aku pun begitu terkejut saat pintu lemari yang tadinya sudah aku dorong agar tertutup, kini kembali terbuka. Mataku terbelalak dengan jantung berdetak sangat kencang seperti ingin meledak saat aku sadari yang mendorong pintu itu adalah Mbok Dariem. Ya, benar saja, dia keluar dari dalam lemariku. Aku pun tidak tahu dari sejak kapan ia ada di sana. Aku yang begitu terkejut hingga tersentak dan terduduk di atas tilam tempat tidur. Nah Rati, berikan saja anakmu pada saya. Aku pun kembali bergetar sangat kencang saat mendengar ucapannya. Kulihat wajahnya Mbok Dariem yang pucat pasi, dengan senyum yang menyeringai begitu mengerikan menurutku. Aku meringsut mundur karena tubuhku yang sangat lemas. Maka tidak memungkinkan aku untuk lari dalam keadaan seperti ini. Karena tidak kuat, aku pun tersungkur ke samping dan tergeletak saat melihat wajah Mbok Dariem yang seketika berubah, wajahnya penuh darah yang keluar dari kedua bola matanya, hingga seakan mata itu ingin keluar.
Juga darah serta belatung yang keluar dari mulutnya membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bau anyir pun menyeruak seketika. Aku mencoba untuk memejamkan mata saat sosok Mbok Dariem itu mulai perlahan mendekatiku, seraya berkata, "Akan aku makan janinmu." Aku terus saja meringsut gemetar, dan sontak mataku kembali terbelalak saat aku lihat tangan berlumuran darah dan berkuku tajam itu menyentuh lenganku. Ah! Tangan mengerikan itu malah semakin menggoyangkan lengan hingga tubuhku yang semakin gemeteran. Sontak aku pun mendorong sosok menyeramkan itu hingga tercengkang dan membentur lemari. Aku sangat puas melihat keadaan seperti ini. Ternyata orang gila sepertimu itu sangatlah lemah, pikirku. Aku pun mengumpulkan tenagaku untuk berlari keluar. Namun dengan keadaanku yang masih sangat lemas, aku malah terjatuh dan tersungkur hingga aku tersadar saat mendengar, "Kamu ini kenapa sih, Dek? Udah dorong aku, sekarang malah lari sampai jatuh gitu. Apa kamu mau bahayakan anak kita?" Suara itu terdengar jelas dari Bang Rehan. Aku pun menoleh ke belakang dan benar saja, dia sedang terduduk dan memegangi pinggangnya yang terasa sakit. "Kamu ngapain duduk di situ, Bang?" Pakai tanya lagi. "Aku itu jatuh karena kamu dorong tadi." "Loh, aku nggak ada dorong kamu kok. Mbok Dariem tadi kemana, Bang? Kan tadi aku yang sudah dorong dia sampai tersungkur, dan aku puas banget rasanya." Mata Bang Rehan sontak melotot mendengar ucapan dariku. "Istighfar, Dek. Berarti kamu hanya halusinasi tadi karena kamu saat ini demam tinggi." Aku yang masih terduduk di lantai ubin itu pun langsung diangkat Bang Rehan kembali ke atas tempat tidur. "Badan kamu itu panas banget, Dek. Jangan malah banyak bengong. Aku akan ambilin kompres, lalu aku akan panggil bidan untuk periksa dan kasih obat demam untuk kamu ya." "Gak mau, Bang. Aku minta tolong sekarang kamu buang atau bakar saja bungkusan pemberian dari nenek tua itu. Sebab barang itulah yang tadi membuat aku jadi halusinasi dan hampir celaka, Bang. Bisa gila aku lama-lama kayak gini, Bang." "Iya, Dek. Abang akan buang barang-barang itu sekarang di sungai agar hanyut berserta gangguannya juga." Bang Rehan pun langsung berlalu pergi membawa bungkusan hitam itu untuk dibuang ke sungai. Karena sungai itu tidak terlalu jauh, maka tidak butuh waktu lama untuk sampai. Namun di tengah perjalanan, Bang Rehan malah dihadang oleh seorang laki-laki yang berpenampilan compang-camping. Rambut berantakan dan baju yang sangat kumal dan kotor serta koyak di sana-sini. "Berikan bungkusan itu." Bang Rehan yang menyadari bahwa lelaki itu adalah orang yang tidak waras pun menghiraukan perkataannya dan tetap berjalan kaki. Hingga lelaki gila itu coba untuk merebut bungkusan hitam itu dari tangan Bang Rehan. Dengan cekatan pun Bang Rehan kembali menarik bungkusan itu hingga terlepas dari tangan lelaki itu. Bang Rehan pun berlari dengan sekuat mungkin hingga tanpa ia sadari ia pun jatuh tersandung batu karena kurang hati-hati dan tidak fokus. Karena saat Bang Rehan berlari, ia sadar bahwa lelaki itu ikut mengejarnya. Lelaki gila itu kembali ingin merampas bungkusan itu hingga saling tarik-menarik antara Bang Rehan dan lelaki gila itu pun terjadi. Hingga lelaki itu coba menodongkan sebilah pisau, lalu yang sontak membuat Bang Rehan terbelalak dan takut. "Berikan atau aku bunuh kau." Rehan yang saat itu dalam kekalutan pun paksa memberikan bungkusan hitam itu pada lelaki asing tersebut. Lelaki itu langsung berjalan menuju arah sungai. Rehan yang penasaran pun sontak mengikuti lelaki tersebut. Hingga ia pun terhenti saat melihat lelaki itu yang berdiri tepat di tebing pinggiran sungai. Rehan tetap memperhatikan lelaki itu dengan bersembunyi di balik pohon kelapa sawit agar tidak ketahuan. Namun Rehan pun terkejut saat lelaki itu malah melemparkan bungkusan itu ke dalam sungai, yang sebetulnya hal itulah yang ingin dilakukan oleh Rehan. Mata Rehan kembali terbelalak saat melihat lelaki itu pun ikut melompat ke dalam sungai yang alirannya sangatlah tenang itu. Rehan dengan jantung yang berdegup kencang sontak berlari ke arah lelaki yang melompat itu. Matanya nanar memandang hamparan sungai panjang dengan air berwarna jernih sedikit kebiruan itu. Pandangannya ia perjelas mencari sosok lelaki aneh itu. Namun nihil, dia tidak terlihat, begitu juga dengan bungkusan hitam tersebut. Hatinya sangat lega. Berarti memang benarkah dia orang yang tidak waras, pikirku. Aku pun kembali pulang ke rumah. Karena telah berhasil menghanyutkan barang pemberian Mbok Dariem, juga ingin menghanyutkan kesialan yang ada di dalamnya. Di
Di tengah perjalanan saat melewati pohon-pohon kelapa sawit yang mulai menjulang tinggi, ia kembali dikejutkan oleh sosok Mbok Dariem yang tiba-tiba muncul dari balik pohon kelapa sawit tersebut. Saking kagetnya tubuhku hingga sedikit gemetar, hampir saja copot jantungku dibuat nenek ini, pikirku. Aku pun melewati dia dengan biasa saja. Agar dia tidak mencurigaiku, aku pun terus berjalan perlahan. Namun ketika aku baru saja sampai di sampingnya, Mbok Dariem pun memasang wajah marah dengan tangan yang mengepal. Namun aku tidak sedikit pun merasa takut, karena mana mungkin nenek tua sepertinya mampu melawan aku yang masih muda dan tenagaku pasti lebih kuat darinya. Namun jantungku kembali berpacu dengan kencang saat aku dengar, "Kau akan celaka bila ikut campur urusanku." Kata-kata itu keluar dari mulut Mbok Dariem dan sontak membuatku emosi. "Aku gak akan ikut campur bila tidak kau ganggu istri dan calon anakku. Dasar nenek tua gila. Demi harta kau ingin menghancurkan kebahagiaan keluarga kecil kami. Di mana hati nuranimu, ah? Selama kau masih ganggu keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Camkan itu nenek gila." Aku yang begitu emosi pun langsung sekonyong-konyong memarahi mbok itu. Aku tidak menyangka perkataanku membuatnya juga semakin emosi. Namun yang tidak dapat aku cerna dalam otakku, apalagi dalam perutku yang gak mungkin layak. Wajah keriput Mbok Dariem itu pun mulai memerah menahan amarahnya. Aku terus saja melihatnya lekat-lekat dan spot jantungku kembali terpacu. Keringatku pun ikut membanjiri wajah tampanku hingga tetesannya masuk ke dalam mata, hingga membuatnya sedikit perih saat melihat wajah Mbok Dariem yang merah tadi berubah. Warna merah itu lama-kelamaan semakin banyak dan sebagian menetes ke tanah. Mataku terbelalak saat aku lihat ternyata itu adalah darah yang keluar dari kedua bola mata Mbok Dariem, bahkan air mata yang menetes. Tubuhku kembali bergetar saat wajah merah itu mulai melangkah dan mendekatiku. Aku yang mulai merasa takut pun sontak mengumpulkan jurus kaki 1000 untuk lekas berlari. Aku pun berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari tempat tersebut. Aku coba menoleh ke belakang untuk memastikan nenek tua itu tidak mengejarku. Hatiku pun kembali lega saat tidak ada aku lihat nenek tua itu yang mengejar, juga tidak ada di tempat ia berdiri sebelumnya. Aku pun menghentikan langkahku. Aku perjelas pandanganku namun tetap sama. Memang mbok itu sudah tidak ada di sana. Di mana nenek gila itu? Masa cepet banget ya perginya? Dengan perasaan yang begitu tenang itu, aku pun dapat mengendalikan detak jantungku dengan remote control ajaib. Dan aku kembali membalikkan tubuhku dengan niat ingin segera pulang ke rumah. Namun jantungku seakan meledak saat di hadapanku kini muncul sosok wajah penuh darah milik Mbok Dariem tadi sedang menghadang. Aku yang refleks pun sontak berteriak. Tidak lupa aku mendorong tubuh tua Mbok Dariem hingga ia tercengkang karena aku yang mengingat kejadian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Rati tadi pagi padaku. Aku pun tanpa membuang waktu lari secepat kilat. Getaran di tubuhku begitu kencang, begitu pula dengan deru jantungku. Namun semua itu tidak aku hiraukan. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Bahkan saking paniknya, doa masuk WC pun ikut aku baca agar aku selamat sampai di rumah. Sesekali aku pun terjatuh dengan terguling saat tersandung batu besar jalanan. Dengan masih membaca doa, akhirnya alhamdulillah aku pun sampai di rumah dengan selamat. "Assalamualaikum," ucapku saat masuk ke dalam rumah. Tidak ada jawaban dari siapapun karena ibu dan bapak sudah pergi ke ladang. Karena mereka tahu aku hari ini libur dan akan menjaga Rati di rumah. Aku masuk ke dalam kamar untuk mengecek keadaan istriku. Dia tertidur dengan masih sedikit menggigil dengan tubuhnya yang masih sakit panas. Aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air dengan niat mengompres tubuhnya. Karena dia yang kedinginan, jadi aku memakai air hangat. Setelah itu aku pun langsung beranjak ke dapur untuk memasak nasi dan sayur untuk sarapan. Api yang menyala membakar kayu itu pun mengepulkan asap seperti awan mendung. Mencium uap nasi yang sedang dimasak, begitu juga dengan sambal terasi yang aku masak pun sukses membuat cacing di perutku demo. Ya, benar saja, karena belum juga aku sarapan, tapi aku udah jogging duluan. Untung aja nggak pingsan tadi di jalan, pikirku. Setelah sarapan selesai dimasak, aku pun lantas membangunkan istri sematawayangku itu untuk makan dan minum obat yang sebelumnya telah dibeli ibu di warung. Rati pun duduk di kursi dengan sebelumnya aku papa.
Dia pun langsung meminum susu tajin yang aku buat, namun sedikit malas untuk makan. Makanan aku nggak enak ya dek, kamu kok jadi seperti nggak nafsu gitu? Kamu ini bang, seperti nggak pernah demam aja, mulutku ini pahit tahu. Kamu makan itu sambil mandangi wajahku dek, pasti jadi manis. Rati pun sontak memandangiku, namun dengan mata yang melotot, membuat aku tersenyum lebar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.